desaku, Nagari Limau Purut. Sebutan Nagari merupakan wilayah setingkat desa dan di bawah jajaran kecamatan di Sumatera Barat. Secara geografis, Nagari Limau Purut yang berada di Kecamatan Limokoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, terletak lebih kurang 10 km dari pesisir pantai Kota Pariaman. Nagari ini terdiri dari 9 korong dan dikenal sebagai salah satu desa adat yang masih memegang teguh budaya dan tradisi dan tetap berkeinginan melestarikan budayanya. Beberapa kebiasaan masyarakatnya masih dilakukan dengan cara tradisional. Salah satu contohnya dari sektor ekonomi. Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber daya alam sebagai penghasilannya, baik dari bertani maupun dari hasil panen kebun kelapanya. Adapun Nagari Limau Purut itu terletak di Kecamatan Limau Timur, Kabupaten Padang Pariaman dengan luas wilayah sebanyak luas 1.002 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 3.800 jumlah jiwa dan jumlah kakak sebanyak 1.038 kakak. Sedangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat di Nagari Limau Purut, karena Limau Purut adalah daerah perbukitan, maka sebagian besar masyarakat Nagari Limau Purut itu beraktivitas sebagai petani, baik petani sawah maupun petani kelapa. Sedangkan untuk petani kelapa, kelapa adalah warisan dari nenek moyang yang sudah ada sejak dahulu. Kelapa itu sangat mayoritas dan banyak sekali di Nagari Limau Purut. Seperti yang diketahui, Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Nagari Limau Purut, merupakan sentral penghasil kelapa di Sumatera Barat. Oleh karena itu, di samping bekerja sebagai petani, sebagian masyarakat Nagari Limau Purut memiliki mata pencarian sebagai pemetik buah kelapa. Uniknya, cara masyarakat di sini dalam memanen kelapa ialah dengan menggunakan bantuan beruk alias monyet. Beruk-beruk ini harus melalui proses latihan terlebih dahulu sehingga nantinya ia bisa membedakan mana kelapa yang sudah bisa dipetik. Selain dari segi ekonomi, masyarakat Nagari Limau Purut masih memegang teguh pelestarian ekosistem sungainya. Sungai yang panjangnya mencapai lebih kurang 4 km ini masih terjaga keasliannya melalui tradisi lubuk larangan atau yang biasa dikenal sebagai ikan larangan. Istilah lubuk larangan ini memiliki arti sebagai kawasan sungai yang telah disepakati oleh pemangku adat dan masyarakat untuk tidak boleh diambil ikannya secara sembarangan. Hal ini bertujuan agar lingkungan di sekitar sungai tetap terjaga dan agar ekosistem ikan di sungai tidak punah. Dan bagi yang melanggar aturan ini akan diberi sanksi sesuai kesepakatan bersama. Di lain hal, Nagari Limau Purut juga memiliki potensi yang sangat tinggi. Nagari Limau Purut juga memiliki sungai atau batang air bahasa Limau Purutnya yang di dalamnya diisi dengan ikan gariang. Ikan itu setiap hari tidak ada diambil atau disebut juga dengan ikan larangan yang diambil secara bersama-sama saat kita akan melaksanakan maulid yang dilaksanakan di Masjid Daya yang ada di Nagari Limau Purut. Proses penangkapan ikan-ikan di lubuk ini biasanya dilakukan sekali setahun, tepatnya pada saat perayaan hari besar seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk menangkap ikan ini, masyarakat bersama-sama menjala ikan-ikan di sungai dan hasil tangkapannya juga dinikmati secara bersama. Tradisi ini selalu dijaga sampai sekarang. Sebagai desa adat, Nagari Limau Purut masih tetap eksis dalam melestarikan tradisi budaya seperti silat minang atau pencak silat.
Bagi masyarakatnya, Silek merupakan salah satu bela diri anak nagari yang terus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi saat ini pencak silat telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia oleh UNESCO. Ini juga memotivasi masyarakat Nagari Limopurui untuk tetap belajar dan melestarikan Silek Minang. Banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat di sini dalam melestarikan Silek Minang, seperti mendirikan sanggar atau perguruan Silek, mengikuti event festival lomba Silek tradisional yang diselenggarakan mulai di tingkat kecamatan sampai tingkat nasional, serta memberikan penampilan-penampilan Silek dalam acara pernikahan dan acara adat lainnya. Sementara itu, di bidang pariwisata dan budaya, Nagari Limopurut memiliki beberapa ikon budaya seperti tambo tasa, pidato adat, silat tradisional, dan seni tari-tari yang ada di Nagari Limopurut. Nah, untuk bidang kebudayaan ini, kita di Nagari Limopurut insya Allah sepakat bahwa kita tiap tahun melaksanakan 50 Art Festival yang sudah kita laksanakan sebanyak 2 kali. Seharusnya tahun ini kita melaksanakan 50 Art Festival jadi 3, tapi kita terhalang oleh keadaan situasi pandemi yang sedang melanda negara kita saat ini. Inilah salah satu bentuk kreativitas anak nagari di Nagari Limopurui dalam melestarikan budaya. Salah satunya Silek Minang khas dari Padang Pariaman. Tidak kalah pentingnya dengan Silek, tambua tasa yang merupakan musik tradisional Minangkabau yang berasal dari Pariaman masih selalu dikembangkan dan dilestarikan di Nagari Limopurui. Hebatnya, kesenian musik ini tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Ini terbukti dari peranannya sebagai musik pengiring dari Silek Minang, tari galombang, dan randai, serta sebagai penyemarak acara-acara adat maupun acara pernikahan. Mak, Yo, tapi sungguh pun nama imbau si PE deteh nama silang nama pangka karkok nama junjuang. yo, Kok pangka segala ni nama mak junjuang segala orang Semando. yo. Tidak hanya itu, tradisi lain yang juga dilestarikan di nagari ini adalah tradisi lisan atau pidato adat. Yo. Istilah untuk pidato adat ini biasa dikenal sebagai pasambahan. Sastra lisan ini digunakan oleh masyarakat di sini dalam acara perkawinan, kematian, pengangkatan penghulu, dan khususnya dalam pembukaan sebelum penampilan Silek Minang yang ada di Padang Pariaman. Biasanya sebelum dimulai permainan Silek, para tetua-tetua Silek serta pemangku adatnya melakukan pasambahan kato atau pidato adat yang tujuannya meminta izin untuk memperagakan Silek tersebut. Secara teknisnya, pasambahan ini melibatkan dua pihak atau kelompok yang saling berdialog melalui petatah petitih Minang dengan bahasa yang sopan dan santun, sehingga nantinya menghasilkan kata mufakat secara bersama-sama. Dalam pasambahan sendiri, ada atribut wajib yang tidak boleh ditinggalkan seperti carano, tirai, dan tabir. Berdasarkan filosofinya di Minangkabau, 3 atribut ini melambangkan kehormatan bagi para penghulu, pemangku adat, alim ulama, dan masyarakat setempat.